Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kami tentang ANOVA 2 arah. Dengan anggota kelompok 1. Rena Chandra Ramawati, 2. Rusni Rusmawati, 3. Minggir Rahman Nuraini, 4. Gifari Nuradin Ramadhani, 5. Aulia Rinawangi, dan 6. Diah Sri Penjari. Di sini kami akan membahas materi tentang ANOVA 2 arah secara singkat, mohon untuk disimak ya. Materi yang pertama adalah uji homogenitas. Ada 4 cara pengujian homogenitas. Cara yang pertama adalah dengan uji rasio F. Rumusnya yaitu varians besar dibagi dengan varians kecil. Di sini terdapat contoh soal serta penyelesaiannya. Yang pertama, kita perlu mencari nilai dari varians tersebut menggunakan rumus yang sudah dijelaskan pada materi yang sebelumnya. Sehingga di sini ditemukan bahwa nilai F hitung adalah 2,81 dan tampak bahwa F hitung kurang dari tabel F. Kemudian cara yang ketiga adalah uji homogenitas dengan uji Bartlett. Cara ini juga sama dengan uji F-Max-Hartley, dapat kita gunakan jika jumlah kelompok sampel terdiri atas 3 kelompok ataupun lebih. Untuk pengujian Bartlett ini, langkah yang pertama kita perlu menggunakan tabel. Kemudian yang kedua adalah kita mencari nilai dari varians. Yang ketiga, kita mencari nilai satuan Bartlett dengan rumus yang sudah tertera dalam PPT tersebut. Kemudian kita mencari nilai satuan X kuadrat. Kemudian kita bandingkan X2 hitung dengan X kuadrat tabel. Cara yang kedua adalah dengan uji Untuk F cara pengujian yang keempat adalah cara dengan uji uji Cochrane. dapat kita lakukan jika jumlah Di sini kelompok terdapat sampel beberapa terdiri asumsi. atas Yang 3 pertama kelompok adalah ataupun pada hasil lebih. setiap perlakuan yang diberikan di setiap kelompok berbentuk penilaian dikotomi, yaitu 1 untuk sukses dan 0 untuk gagal. Kemudian yang kedua adalah K-sampel atau kelompok sampel diambil secara acak dari semua kemungkinan sampel. Yang ketiga adalah K-sampel merupakan kontrol untuk dirinya sendiri karena dalam satu kelompok bersifat independen. Kita dapat menggunakan rumus yang sudah tertera dalam PPT tersebut untuk mencari nilai dari uji Cochrane. Materi selanjutnya ANOVA 2 arah. ANOVA 2 arah merupakan pengujian ANOVA yang didasarkan pada pengamatan 2 kriteria. Setiap kriteria dalam pengujian ANOVA mempunyai level. ANOVA 2 arah digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor, namun faktor lain juga menjadi sumber yang harus diperhatikan. Nah, tujuan dari pengujian ANOVA itu sendiri adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Untuk selanjutnya adalah contoh soal. Berikut adalah contoh soal ujian ANOVA 2 arah. Data berikut adalah nilai akhir yang dicapai 5 mahasiswa dalam mata kuliah matematika, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan biologi. Gunakan taraf nyata 0,05 untuk menguji hipotesis
bahwa A, kelima mahasiswa mempunyai kemampuan yang sama. B, keempat mata kuliah mempunyai kesulitan yang sama. Untuk langkah pertama, yaitu untuk bagian yang A, H0 dirumuskan sebagai A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A4 sama dengan A5 sama dengan 0. Di sini mewakili mahasiswa, yang mana maksud perumusan tersebut adalah kelima mahasiswa memiliki kemampuan yang sama. Kemudian H1 memiliki perumusan sekurangnya ada satu. Kemudian langkah A yang tidak ketiga sama yaitu dengan poin 0. kritis Yang memiliki dengan rumus DF sama dengan R sekurangnya min ada 1, dua mahasiswa yang memiliki R min kemampuan 1 berbeda. kali C Kemudian min untuk 1, bagian yang B, maka didapatkan hasil Karena memiliki 4,12. perumusan B1 Kemudian, sama dengan B2 sama dengan Kita B3 melihat sama dengan tabel B4 sama dengan 0. distribusi F. Maksud dari perumusan Maka tersebut didapatkan adalah hasil yaitu keempat mata kuliah memiliki 3,26. Kemudian tingkat yang kedua kesulitan yang DF sama. sama dengan Kemudian C untuk H1-nya dikurangi sekurangnya ada 1 B 1, tidak R sama dengan min 0. 1 dikali Maksudnya C min sekurangnya 1 ada didapatkan satu hasil atau dua mata 3,12. kuliah Maka yang kita memiliki lihat tingkat tabel kesulitan kembali, yang berbeda. didapatkan hasil 3,49. Untuk langkah kedua yaitu taraf Kemudian langkah kelima signifikan. yaitu perhitungan. Di sini kita akan menghitung JKT jumlah kita kuadrat menggunakan total, taraf JKB jumlah signifikan kuadrat A baris, sama dengan JKK jumlah kuadrat 0,05 kolom, dan sesuai yang JKG jumlah tertera di kuadrat dalam galat. soal. Untuk JKT didapatkan dengan cara menambahkan semua angka di tabel dengan dikuadratkan, kemudian dikurangi 1481 kuadrat dibagi 20. 1481 ini didapat dari jumlah total baris dan jumlah total kolom. Kemudian untuk 20 sendiri didapatkan dari keseluruhan nilai. Maka hasilnya didapatkan 2772,95. Kemudian untuk JKB didapat dengan cara menjumlahkan jumlah total nilai baris kemudian dikuadratkan dan dibagi 4 yang didapatkan dari jumlah mata kuliah yang ada. Kemudian dikurangi dengan 1481 kuadrat dibagi 20. Maka didapatkan hasil 1618,7. Kemudian untuk JKK diperoleh dengan menjumlahkan semua jumlah nilai yang ada di kolom, kemudian dikuadratkan dan dibagi 5 yang didapat dari jumlah barisnya. Didapatkan hasil 42,15. Kemudian untuk yang terakhir JKG diperoleh dengan cara JKT dikurangi JKB dikurangi JKK dan didapatkan hasil 1111,65. Setelah didapat semua hasil tersebut, maka dibuatlah tabel ANOVA. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya yaitu kesimpulan. Setelah melihat hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya A tolak H0 karena ada beda rata-rata dari kelima mahasiswa tersebut. Sedangkan B, H0 tidak ditolak karena keempat mata kuliah tersebut memiliki kesulitan yang sama. Perbandingan ganda. 1. Least signification difference. Misalnya, seorang pemulia tanaman ingin membandingkan hasil suatu varietas baru dengan varietas standar yang sudah lama dipakai. Ia dapat merancang suatu eksperimen dan melakukan uji dua parameter populasi dengan hipotesis sebagai berikut. 1. Hipotesis HO bagi mu 1 sama dengan mu 2. Lalu HO bagi mu 1 sama dengan mu 2. 2. Statistik uji yang digunakan adalah T sama dengan Y1 min Y2 kuadrat mu Y1 min Y2. Aturan keputusan adalah tolak HO jika T lebih dari T alfa, yang berarti bahwa terdapat perbedaan. Pernyataan ini ekuivalen dengan T alfa sama dengan kuadrat mu dalam kurung Y1 min Y2 kurang lebih Y1 min Y2. Setiap perbedaan yang melebihi T alfa sama dengan kuadrat mu dalam kurung Y1 min Y2 merupakan indikasi bahwa kedua rata-rata populasi tersebut berbeda.
Oleh karena itu, nilai T alfa sama dengan kuadrat nu dalam kurung Y1 min Y2 merupakan nilai terkecil untuk menolak HO. Disebut juga dengan least significant difference atau perbedaan terkecil yang sangat nyata, dan disingkat dengan LSD. Jika ingin menentukan LSD untuk dua rata-rata mu1 dengan ukuran sampel mu1 dan mu2 dengan ukuran sampel n2, maka dapat digunakan rumus LCD sama dengan T alfa kuadrat 1 dibagi N1 plus 1 dibagi N2 S kuadrat. Jika kedua populasi berukuran sama, N1 sama dengan N2, maka LCD sama dengan LCD kuadrat 2S kuadrat dibagi R sama dengan T alfa kuadrat 2 MCI bagi R. Materi selanjutnya adalah Tukey Honestly Significant Difference atau HSD. HSD dihitung dengan cara yang sama dengan LSD tetapi dengan menggunakan simpangan baku rata dengan studentized rank. 1. Tentukan nilai Hi kali alfa dari tabel N sama dengan banyak rata-rata yang akan dibandingkan. V sama dengan degree of freedom untuk error. 2. Hitung HSD sama dengan Hi kali alfa kali akar MSE per R. 3. Pengujian dilakukan dengan membandingkan setiap pasangan rata-rata dengan HSD. Jika maka dikatakan perbedaan rata-rata tersebut signifikan. Student-Newman-Keuls atau SNK. SNK dilakukan untuk melihat perbedaan semua pasangan yang mungkin. Jika terdapat P rata-rata, maka akan ada P-1 perbedaan yang diperlukan. 1. Ranking P rata-rata yang tertinggi ke yang terendah. 2. Hitung seperti halnya HSD sebanyak P-1 kali. SNK Hi kali alfa kali akar MSE per R. 3. Pengujian dilakukan dengan membandingkan setiap pasangan maka rata-rata dengan SNK jika Y aksen 1 min Y aksen 2 lebih besar dari SNK maka perbedaan adalah signifikan, dan lanjutkan dengan pasangan rata-rata yang lain. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai materi kami. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan di sesi tanya jawab, dan jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.